tulusnya kasih-Mu padaku. Beshem Ha'af, Ben Firwa HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Terima kasih kesempatannya untuk kembali di Faraday, dan kita akan belajar bersama mengenai Shneim He'asar, Talmidim Shel Yeshua HaMashiach. Dan 12 murid Rabbi Yeshua ini semuanya adalah orang-orang yang terpelajar. Waktu Ibu Jenny tanya, Bu Rita mau kasih judul apa gitu. Saya juga mikir apa ya enaknya ya. Saya pikir mungkin ini jarang sekali dibahas, dan mari kita belajar bersama-sama bahwa 12 murid Yesus adalah semuanya itu adalah orang-orang yang terpelajar. Kenapa saya kasih judul ini gitu ya? Karena saya agak gregetan ya. Sering sekali saya mendengar bahwa pendeta berkhotbah, bahkan dosen STT juga mengatakan bahwa 12 murid Yesus itu nggak berpendidikan karena mereka kerjaannya nelayan gitu. Jadi bukan orang-orang sekolahan gitu. Nah, ketika mereka bicara begini, itu mereka sebenarnya melecehkan pengajaran Tuhan Yesus kepada 12 murid itu dan juga 70 murid, dan masa pemuritan yang Tuhan Yesus berikan kepada 12 murid ini dan 70 murid selama 3,5 tahun. Hari ini orang ngambil S2, 2 tahun sudah jadi master. Tambah lagi 2 tahun, udah jadi doktor gitu kan. Jadi pelayanan Tuhan Yesus memuridkan 12 murid ini 3,5 tahun. Jadi nggak bisa mereka dibilang tidak berpendidikan, apalagi yang mengajar adalah seorang rabi yang disebut Rabi Yeshua. Rabi ini bukan rabi sembarangan, karena Tuhan Yesus itu juga mengajar di bait Allah, yang artinya kerabian dari Yesus Kristus itu diakui pada zamannya, sehingga dia memiliki akses untuk mengajar di bait Allah. Jadi jangan pernah saya mendengar lagi pendeta-pendeta, dosen-dosen mengatakan bahwa murid Yesus nggak sekolah. Itu jahat banget. Karena mereka setiap hari dimuridkan oleh Yesus, Allah yang inkarnasi. Yohanes pasal 1 itu menyebutkan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loncat ke ayat 14. Firman itu bersemayam di antara kita, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang artinya di sini Yesus adalah sang firman, sumber dari segala firman. Kalau sang firman ini sendiri yang mengajar murid-murid itu selama 3,5 tahun, pastilah para murid ini melebihi kualitas dari semua ahli Taurat kala itu. Apalagi yang mengajar adalah sang firman itu sendiri, Allah yang inkarnasi. Jangan pernah ada lagi orang mengatakan 12 murid Yesus nggak sekolah. Jahat banget itu ya. Kenapa kok semuanya itu juga orang-orang terpelajar? Bukan cuma 3,5 tahunnya. Tapi karena murid-murid Yesus ini adalah orang-orang Yahudi. Bahwa pendidikan, institusi pendidikan di Israel itu dimulai sejak Musa. Dan Haskalah, Anda tahu kata Haskalah, H itu definite artikel, kemudian skala. Dari kata skala muncul kata skole atau sekolah. Dan dalam Indonesia kita mengenal kata sekolah. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata school. Kemudian muncul pula kata maskil. Nah, maskil ini membentuk kata skill dalam bahasa Inggris. Sehingga Haskalah, institusi pendidikan, yang membentuk kata Yunani skoli atau sekolah, school, skill, sekolah. Artinya di sini institusi pendidikan itu bermula dari Israel. Dan apalagi kalau Anda membaca buku saya yang terbaru, bicara mengenai Idenik. Idenik adalah sumber dari segala bahasa di dunia, ibu bagi semua bahasa. Demikian pula institusi pendidikan dimulai dari Musa, 15 abad sebelum Masehi.
Sedangkan filsafat Yunani itu baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, pada masanya Thales dari Miletus. Sehingga Musa tentulah jauh lebih tua daripada institusi pendidikan dari Yunani. Tentu saja saya tidak menafikan atau mengabaikan andil dari ilmu filsafat dunia yang berasal dari Yunani. Tentu saja pemikiran filsuf-filsuf Yunani ini sangat luar biasa, tetapi kalau dilihat dari awal mulanya institusi pendidikan dan juga filsafat Yahudi, tentulah filsafat Yahudi dan institusi pendidikan di Israel itu jauh lebih tua karena sudah muncul 15 abad sebelum Masehi. Nah, kita belajar etimologi, belajar, mengajar, pelajar. Murid atau pelajar itu disebut dengan talmid, atau dalam bahasa Yunaninya itu matetes. Nah, ini merujuk kepada orang-orang yang diajar, orang-orang yang belajar, dan seorang pelajar. Bentuk pluralnya adalah talmidim. Nah, kita tadi melihat ada satu frasa talmidim shel Yeshua HaMashiach. Jadi murid-murid dari Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang di bahasa Ibrani modern itu ada kata student atau student team. Ini adalah transliterasi dari bahasa Inggris ya, itu karena di bahasa Ibrani modern. Nah, kata untuk murid atau pelajar itu limud, itu merujuk kepada orang yang diajar atau dilatih. Membentuk kata yang terkait ada malmat atau melamed. Nah, malmat ini artinya itu tongkat untuk mengajar yang biasanya digunakan untuk melatih ternak. Nah, tongkat untuk mengajar ini adalah satu tongkat yang diberikan kepada para guru untuk melatih murid-muridnya. Nah, kata Yunani matetes yang dipakai di Perjanjian Baru itu terutama memaksudkan orang yang mengarahkan pikirannya kepada sesuatu. Nah, kata talmid, talmidim, melamed, malmat. Nah, itu semua berasal dari verba lamat yang artinya belajar. Nah, belajar, lomet, sedang belajar, kemudian itu membentuk satu verba yang lainnya, yaitu verba dengan binyan PL, yaitu lelamet, melamet, yang artinya mengajar. Jadi, kata belajar itu menggunakan bentuk aktif biasa, tetapi kalau mengajar itu menggunakan bentuk aktif intensif dalam verba binyan Ibrani. Nah, ini penting sekali untuk dipelajari karena bahasa Ibrani adalah ibu dari semua bahasa di dunia. Nah, murid-murid Kristus sering dianggap bukan orang sekolahan oleh sebagian pendeta dan juga pengajar, karena merujuk kepada khotbah Petrus, ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yang disampaikan pada hari raya Pentakosta yang kemudian datang lidah-lidah api. Nah, argumentasi dari pester-pester itu, nah mereka kan nggak mau dipanggil pendeta kan, mereka maunya sekarang dipanggil pester gitu kan, lebih keren gitu katanya. Jadi kok bisa sih Petrus itu tiba-tiba bisa khotbah? Nah, ini semua karena Roh Kudus. Sebenarnya argumentasi itu menafikan proses belajar. Untuk belajar, Tuhan itu tidak pernah mengizinkan cara instan. Nggak pernah mengizinkan cara supranatural. Semua murid Yesus itu dididik setiap hari 3,5 tahun untuk memahami tentang firman. Tuhan Yesus saja berproses melalui bar mitzvah pada umur 12, dan kemudian barulah dia mengajar pada umur 30 tahun. Apa susahnya bagi Allah yang inkarnasi, Sang Firman, untuk mengajar pada umur 15 atau pengajar pada umur 20, 25? Kenapa Tuhan Yesus juga mengikuti ketentuan proses belajar mengajar orang Ibrani, bahwa dia baru boleh mengajar, tampil di depan umum untuk mengajar pada usia 30 tahun. Karena memang ini adalah tata krama atau ketentuan yang berlaku pada orang-orang Yahudi. Jadi di sini Tuhan Yesus pun tidak menempuh jalan instan. Maka kita kalau belajar, jangan pula berpikir tentang jalan instan. Kalau Petrus bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang laki-laki saat itu, ya, bukan berarti itu instan karena Roh Kudus, bukan. Ya, tentu saja memang Roh Kudus bisa memberikan mukjizat, yes.
Tetapi untuk proses belajar, Tuhan biasanya tidak mengizinkan sesuatu yang instan. Petrus, kenapa bisa-bisanya berkhotbah dengan begitu luar biasa di hadapan 3.000 orang? Nah, tentu saja ini merupakan suatu pelatihan yang dia dapatkan selama bersama-sama dengan Yesus Allah yang inkarnasi. Jadi tidak ada instan, tidak ada mukjizat karena semua berjalan sesuai prosesnya. Ada sekolah kerabian pada zaman Yesus itu, yaitu Beit Midrash atau sekolah madrasah, ya, Beit Midrash. Midrash menjadi kata madrasah dalam bahasa Indonesia. Nah, waktu itu ada 2 sekolah madrasah yang sangat terkenal dan melahirkan banyak rabi dan ahli Taurat, yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai. Dan kemungkinan menurut banyak penafsiran, karena melihat dari kata-kata Tuhan Yesus, kemungkinan besar Tuhan Yesus itu berasal atau lulusan dari Beit Hillel. Dan Tuhan Yesus pun memilih murid terbaik dari Beit Hillel, yaitu murid dari Rabban Gamaliel, yaitu Rabi Saul atau Rasul Paulus. Nah, kalau Yesus itu mengajar para murid itu selama 3,5 tahun, bolehlah kita bilang bahwa 12 murid Yesus itu adalah lulusan dari Beit Yeshua, yaitu satu sekolah madrasah yang diajar sendiri oleh Rabi Yeshua, Allah yang inkarnasi, Sang Firman. Beit Yeshua dialami oleh para murid selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dan mereka bersama-sama setiap hari bersama Tuhan Yesus. Nah, dari mana 3,5 tahun ini muncul? Nah, ini tentu saja dengan menimbang bahwa Tuhan Yesus itu melalui 4 kali Paskah di dalam pelayanannya, yang dimana pelayanannya itu dimulai pada saat Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Jadi lama pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun, dan dalam kurun waktu inilah Tuhan Yesus memuridkan 12 murid utama dan juga 70 murid di lapisan yang kedua atau di ring yang kedua. Alkitab menuliskan dalam Amsal 3:19, Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Yang artinya di sini Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Bolehlah kita berkata bahwa filsafat itu awalnya dari filsafat Ibrani atau filsafat Yahudi, seperti yang dikatakan oleh Theophrastus of Eresos. Theophrastus of Eresos ini adalah murid dari Aristoteles yang hidup pada sekitar abad keempat sebelum Masehi. Dia mengatakan, Jews, a nation of philosopher. Bangsa Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf. Nah, ini yang mengatakan adalah murid dari Aristoteles. Orang-orang Yunani terkenal dengan para pemikir mereka. Tetapi Anda bisa membayangkan, salah satu filsuf dari Yunani ini mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Karena ilmu olah pikir orang-orang Israel itu berasal dari Torah, hikmat dari Hashem itu diperkenalkan oleh Moshe Rabenu, Musa Rabi besar kami. Dan Moshe Rabenu ini adalah seorang rabi terbesar sepanjang zaman, atau dikatakan oleh Philo dari Alexandria yang hidup pada tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Dia adalah salah satu filsuf besar dunia. Dia sendiri mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Kalau Philo mengatakan Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, tentulah dia lebih besar dari filsuf-filsuf sebelumnya, misalnya Thales, Socrates, Aristoteles, Plato, dan seterusnya. Menurut Philo, Musa adalah yang terbesar dari semua para filsuf itu. Nah, saya mengutip buku dari seorang filsuf juga, yaitu Rabbi Jonathan Sacks, menuliskan demikian, guru membuka mata kita terhadap dunia, mereka memberi kita rasa ingin tahu dan kepercayaan diri, mereka mengajari kita untuk bertanya, mereka menghubungkan kita dengan masa lalu dan masa depan kita. Mereka adalah penjaga warisan sosial kita. Nah, kalau Anda di sini adalah seorang pengajar-pengajar,
Berbahagialah, sekarang ini kita memiliki banyak hero, influencer, motivator, olahragawan, supermodel, tokoh media, semuanya itu bisa dalam 15 menit mereka lenyap, tetapi pengaruh dari seorang guru akan selamanya menempel pada diri seseorang, disadari atau tidak disadari. Dalam budaya orang Yahudi ada yang namanya mandat Shema. Dan mandat Shema ini ditujukan kepada para bapak dan ini merupakan satu tugas suci bagi para bapak untuk memastikan anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki mereka harus diajar dalam suatu institusi pendidikan seperti yang ditulis oleh Rabi Saul dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Supaya bapak-bapak ini menjadi panutan bagi anak-anaknya karena para bapak ini adalah pemegang mandat Shema. Seperti yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 4. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, kata kamu, mu di sini dalam bentuk plural. Bentuk pluralnya itu plural laki-laki yang artinya mandat ini diberikan kepada semua bapak-bapak. Nah, kalau Anda mempelajari sastra bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa perintah ini diberikan kepada para bapak-bapak sehingga Rabi Saul dalam Kolose 3 ayat 21 betul-betul menunjukkan mandat Shema ini diemban oleh para bapak-bapak. Ayat 2, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu, takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan perhatikan di sini ada mandat Shema. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan ini merupakan kalimat syahadat bagi semua orang-orang Israel. Nah, kalau teman Muslim ada 2 kalimat syahadat, tapi bagi orang Israel hanya 1 kalimat syahadat saja, yaitu Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, Ulangan 6 ayat 7 mengkonfirmasi demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nah, artinya pendidikan, pengajaran di sini bermula dari institusi yang ditetapkan oleh Musa bahwa pendidikan rohani anak-anak adalah perhatian utama bagi semua orang tua. Pengarahan rohani berpusat dari rumah dan kemudian tujuan-tujuan itu memastikan orang Israel untuk beriman kepada Adonai Elohim. Nah, Ulangan 11 ayat 19. Haruslah kamu mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, tentu saja mandat Shema tadi tidak hanya bagi bapak-bapak saja, karena tentu saja di rumah anak-anak akan lebih banyak bersama dengan ibunya, seperti yang ditulis dalam Amsal 1 ayat 7-8, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan atau musar dari ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan Torah ibumu. Nah, apa yang diterjemahkan dengan kata ajaran ini adalah Taurat ibu, ketentuan atau ketetapan atau perintah-perintah yang diajarkan oleh ibumu di rumah. Jadi, bapak dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, ada satu kata yang terkenal dari Rabbi Hillel, yaitu Lo Habaishan Lamed. Seorang yang malu-malu, dia tidak dapat belajar. Velo Hakab dan Melamed. Seorang yang angkuh tidak dapat mengajar. Jadi apabila Anda ingin jadi guru, Anda nggak bisa jadi orang yang sombong, pinter sendiri, nggak bisa. Jadi seorang guru harus menjadi seorang yang sangat rendah hati,
dalam mentransferkan ilmunya. Nah, demikian juga para murid. Para murid gak boleh malu-malu untuk belajar. Dia harus banyak bertanya. Dan saya di sini ada satu wordplay, yaitu dedikasi dan pendidikan. Nah, Anda bisa membayangkan dari persamaan bunyi dedikasi dengan kata didik atau pendidikan. Yang artinya pendidikan itu berasal dari kata dedikasi. Dan sebenarnya kata ini itu diserap dari kata Latin yang kemudian menjadi kasanah dalam bahasa Indonesia. Ini cantik sekali. Dan kata dedikasi dan didik ini berasal dari gereja, yaitu gereja Katolik Roma yang memperkenalkan kata dedikasi dan pendidikan untuk diserap dalam kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ada wordplay antara dedikasi dan didik. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan bahasa Ibraninya, sehingga kita boleh mengatakan bahwa semuanya ini ternyata asal mula pola pikir seperti ini berasal dari filsafat Ibrani. Kata education berasal dari kata Latin educatio, yang artinya a breeding atau a bringing up atau a rearing. Dari kata educo yang artinya I educate atau I train, yang berhubungan dengan kata Latin homonim, ada persamaan bunyi educo, yang artinya I take out atau I raise up. Kemudian dari kata itu, educo, ada kata doktor. Nah, kata doktor ini adalah kata Latin yang artinya guru. Educatio membentuk kata doktor yang artinya guru. Kata homonim yang lainnya ada didaktikus, didaktika, didaktikum yang artinya teaching. Ini adalah dari kata dedico. Nah, muncul kata dedication. Jadi mengajar itu ada hubungannya dengan suatu dedication. Pendidikan ada hubungannya dengan dedication. Nah, hubungannya dengan yang lain, ada kata lain yang artinya profesus, profesor, kata profesor. Nah, kata profesor itu berasal dari kata profesus. Nah, apa itu artinya profesus? Profesus adalah artinya orang yang mengaku imannya di hadapan orang banyak. Nah, orang yang mengaku imannya di hadapan orang banyak pada kala itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja Kristus. Dan orang-orang yang ada di dalam gereja Kristus, karena mereka rajin belajar dan mengajar, maka orang-orang pintar ini disebut dengan profesor. Padahal kata profesor itu artinya orang yang mengaku iman. Tapi karena orang yang mengaku iman di dalam gereja itu semuanya orang pintar, maka orang yang mengaku iman ini dianggap sebagai guru, doktor. Dan mereka disebut dengan profesor. Nah, kemudian apa hubungannya antara dedication dan didik dalam bahasa Latin yang kemudian menjadi kasana dalam bahasa Inggris dan kasana dalam bahasa Indonesia? Ini nanti ada hubungannya dengan filsafat Ibrani, yang dimana menurut Rabbi Jonathan Sacks, for Jews education is not just what we know, it's who we are. Jadi pendidikan itu bukan sekedar pengetahuan bagi kita, tetapi kami adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang Yahudi identik dengan orang-orang yang berpendidikan karena haskala institusi pendidikan justru awalnya dari Musa, Moshe Rabenu. Menurut Rabbi Jonathan Sacks kembali, untuk mempertahankan keamanan negeri, kita membutuhkan pasukan. Tetapi untuk mempertahankan kebebasan, kita membutuhkan pendidikan. Anda membutuhkan orang tua, keluarga, serta percakapan tentang pengetahuan terus-menerus antar generasi. Kita membutuhkan keluarga dan sekolah untuk memastikan bahwa cita-cita kita diteruskan ke generasi berikutnya dan itu tidak akan pernah hilang atau putus asa atau dikaburkan. Benteng kebebasan adalah rumah studi. Pahlawannya adalah guru. Semangatnya adalah pendidikan dan kemampuan berpikir. Seperti tadi, Pengkhotbah 3:19, Hashem behokma yasat aretz. Karena Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya, Tuhan meletakkan dasar bumi dengan akal budinya.
Dan pendidikan Israel dimulai dari Musa pada 15 abad sebelum Masehi, yang dimana disitulah orang-orang yang berhikmat sangat menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi generasi-generasi setelahnya. Jadi penyampaian sejarah yang berulang tentang pendidikan, tentang turunnya Torah, tentang pengajaran-pengajaran dari Moshe Rabbeinu membentuk lembaga pendidikan Israel, yaitu Haskalah, yang sudah eksis 15 abad sebelum Masehi, dan ini merupakan mandat Shema. Mandat Shema tentu saja mendahului semua sekolahan yang ada di dunia ini. Kata hinuk dalam bahasa Ibrani itu artinya dedication secara harfiah. Nah, kata hinuk ini kemudian makna keduanya adalah pendidikan. Jadi dedicatio, dedication. Nah, edukasio tadi ternyata pola pikirnya berasal dari mana? Berasal dari Moshe Rabbeinu, berasal dari filsafat Yahudi yang bentukan kata hinuk yang bermakna dedication sekaligus merupakan pendidikan, yang artinya pendidikan Hanok itu merupakan satu hal yang dilakukan oleh orang Israel sebagai pengamalan dari ibadah mereka. Mendidik dan dididik adalah suatu pengamalan ibadah bagi orang-orang Israel. Seperti yang dituliskan oleh raja yang paling berhikmat, yang jauh lebih tua dari Thales dari Miletus, yaitu Raja Salomo, yang hidup 10 abad sebelum Masehi, dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan demikian. Didiklah, Hanok, dedikasio. Orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, jadi artinya di sini pendidikan, dedikasio, education itu juga sudah dikenal pada zamannya Raja Salomo 10 abad sebelum Masehi. Dan ini merupakan warisan dari Musa. Dan kata hinuk ini membentuk kata Hanukkah. Nah, Hanukkah adalah hari di mana Tuhan Yesus itu lahir pada tanggal 25 Kislev pada kalendernya Yahudi. Nah, tahapan-tahapan orang Yahudi setidaknya ada 8 tahapan. Yang pertama adalah Yelet, usia bayi, kemudian Yonek, usia menyusu, Olel, lebih tua dari menyusu, kemudian ada Gemul, di mana dia disapih oleh ibunya, tidak menyusu lagi, kemudian Taf, yang mulai berjalan, Ulem adalah masa anak-anak, Naar adalah masa di mana orang-orang Yahudi itu tumbuh menjadi remaja, dan kemudian Bahur menjadi masa yang menuju kedewasaan. Hinuk atau dedication, saya ulangi lagi, sudah ditetapkan oleh Musa 15 abad sebelum Masehi. Nah, hinuk ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama adalah mikra, yaitu mulai belajar membaca Torah dimulai usia 5 tahun. Kemudian Mishnah usia 10 tahun, kemudian mitzvot atau bar mitzvah seperti Yesus yang umur 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk pengukuhan bar mitzvahnya usia 12 atau 13 ya. Kemudian ada Beit Talmud setelah itu, kemudian baru masuk Beit Midrash. Jadi yang artinya di sini paling tidak orang Yahudi kewajiban mereka itu wajib pendidikannya itu paling tidak di Beit Talmud di sini. Barulah dipilih orang-orang yang pintar dari Beit Talmud itu untuk masuk ke Beit Midrash, Beit Hillel atau Beit Shammai, yaitu murid-murid terbaik dan kemudian dididik untuk menjadi para ahli Taurat atau rabi. Strata pendidikan ini ditulis dalam kitab tradisi Yahudi dalam Pirkei Avot pasal 5 ayat ke-51, yang di mana di sini ada tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan di sini, bahwa betul-betul tahapan-tahapan pendidikan orang Yahudi itu betul-betul ada di dalam tradisinya orang Yahudi, bukan klaim saja. Yang di mana pastilah orang-orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus, pastilah mereka adalah orang-orang yang mengenyam paling tidak sampai pendidikan Beit Talmud. Jadi dari ketetapan ini, jangan sekali-kali ada orang Kristen mengatakan murid-murid Yesus bukan orang yang sekolah. Karena kewajiban belajar, masa belajar orang Yahudi itu paling enggak
pada keempat tahap ini. Jadi mereka adalah orang-orang sekolahan. Dan ini ada di dalam kitab tradisinya orang Yahudi, betul-betul ditulis, bukan sekedar klaim. Kalau hari ini sekolah kerabian itu ada yang namanya yeshiva. Nah, Beit Midrash, orang-orang yang pintar dari Beit Talmud tadi dipilih, dipanggil oleh para rabi, kamu aku muridkan untuk menjadi rabi selanjutnya. Kata haskala tadi kita sudah belajar. Kata haskala membentuk kata maskil yang artinya akal budi, dan kata haskala tadi membentuk kata muskal, kemudian shekel, kemudian ada diserap dalam bahasa Yunani yaitu skoli atau sekolah. Perhatikan di sini. Bahasa Yunani menyerap kata Ibrani haskala menjadi skoli atau sekolah. Nah, kata skoli atau sekolah membentuk kata school, skill, sekolah dalam bahasa Indonesia. Ini adalah suatu bukti bahwa institusi pendidikan berasal dari filsafat Yahudi. Dan Yesus Kristus betul-betul dimuridkan. Dia mengikuti prosesnya orang Yahudi, dia mengikuti tahapan bar mitzvah, dan baru umur 30 dia mengajar. Kenapa? Yesus Kristus itu lahir di masyarakat Yahudi yang memandang penting silsilah dan institusi pendidikan. Yesus Kristus ditulis secara jelas. Silsilahnya dari mana? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot, Yeshua HaMashiach, ben David, ben Abraham. Jelas sekali silsilah Yesus Kristus dari orang Israel yang sangat memperhatikan strata pendidikan. Keempat Injil memang hanya menulis 4 tahapan ini. Ia dilahirkan, kemudian dia disunat, pemunculannya kembali pada umur 12 di Bait Allah, bar mitzvah, kemudian penampilan dirinya setelah dibaptis pada umur yang ke-30 tahun. Kenapa ada masa hilang antar umur 12 dan 30 tahun? Kenapa hilang? Karena di situ Yesus menempuh pendidikannya dalam sekolah kerabian, itulah yang menyebabkan Yesus dapat diterima mengajar di Bait Allah. Jadi kerabian Yesus Kristus sangat legitimate sehingga dia bisa masuk ke Bait Allah. Seperti tahapan-tahapan orang Yahudi, yang pertama harus melalui bar mitzvah, seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 42. Dan mungkin di antara Anda ada yang mengajukan kepada saya ayat ini. Yesus itu belajar atau tanpa belajar sih kok ada tulisan demikian? Misalnya dalam Yohanes 7 ayat 14 sampai 17. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, ini biasanya jadi perdebatan. Nah, Yesus tanpa belajar kok gitu. Nah, kalau Yesus tanpa belajar emang bisa dia mengajar di Bait Allah. Jadi kita harus mengetahui makna dari kata tanpa belajar di sini. Apa sih konteksnya? Konteksnya itu apa? Nah, ungkapan bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar ini memiliki 3 arti. Sebagian orang-orang itu kelihatannya mengatakan untuk menghormati Yesus bahwa dia mengungguli semua rabi-rabi yang lain. Maka Yesus tentu dikaruniai pengetahuan ilahi. Nah, itu maksud dari mereka. Yang kedua, sebagian orang-orang itu mungkin melecehkan dan menghina Yesus Kristus bahwa dia menyajikan suatu pengajaran yang berbeda daripada ahli-ahli Taurat yang lainnya. Yang ketiga, sebagian orang-orang itu mungkin menyindir bahwa pengetahuannya itu berasal dari ilmu sihir. Pokoknya mereka itu kayak melecehkan gitu. Kok ini ada ajaran yang aneh? Maka kemudian dari pernyataan itu Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran di dalamnya.
Jadi menurut ketentuan Yahudi, kenapa Yesus baru mengajar pada umur 30? Karena setelah lulus dari Beit Midras pada umur 25, itu adalah tahapan untuk magang atau apprentice. Baru umur 30 dia boleh mengajar, betul-betul mengajar dalam status kerabiannya itu. Itulah kenapa Yesus baru memulai pengajarannya pada umur 30 tahun, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus betul-betul mengikuti proses yang ada. Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang instan. Ya. Kalau Yesus saja tidak instan, maka kita pun kalau belajar jangan berharap untuk instan. Jangan berharap tunggu mukjizat, tiba-tiba Anda dalam semalam langsung tahu apapun. Jangan berharap demikian, karena Tuhan Yesus pun berproses. Jadi 12 murid Rabi Yesua semuanya adalah orang-orang terpelajar karena mereka mengikuti institusi pendidikan yang ditentukan oleh Musa Haskalah, yang setidaknya mereka itu adalah lulusan dari Beit Talmud. Kenapa? Karena 12 murid Yesus ini adalah orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Yahudi itu mengikuti strata pendidikan Chinuch umur 5, Mishnah umur 10, Mitzvot umur 13, kemudian Beit Talmud umur 15 sampai 18, dan kemudian ada Midrash. Nah, Midrash ini adalah khusus bagi murid-murid terbaik dari Beit Talmud. Dan tampaknya di sini murid-murid Yesus yang 12 ini adalah bukan dari orang-orang yang terpilih untuk masuk ke Beit Hillel atau Beit Shammai, yang artinya 12 murid Yesus ini adalah tim B. Nah, kemudian tim B ini ketemu sama Yesus yang adalah seorang rabi. Dan mereka itu kemudian dimuridkan oleh Rabi Yeshua selama 3,5 tahun. Karena mereka tidak masuk Beit Hillel maupun Beit Shammai. Ini artinya 12 murid Yesus ini masuk ke Beit Yeshua. Karena Yesus Kristus sendiri adalah seorang rabi legitimate yang mengajar di Bait Allah. Dan kerabian legitimate Yesus Kristus ini dikonfirmasi oleh seorang Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah salah satu pejabat dari Sanhedrin, dari Beidinnya orang Yahudi, dari majelis agamanya orang Yahudi, dan tentu saja Nikodemus ini adalah salah satu dari orang-orang Farisi atau petinggi atau pemuka dari hukum Taurat. Dan seorang rabi yang bernama Nikodemus itu menyebut Yesus dengan rabi pula. Jadi kalau Nikodemus ini seorang profesor, dia menyebut Yesus seorang profesor juga, yang artinya di sini panggilan rabi kepada Yesus Kristus oleh seorang pemuka majelis keagamaan Yahudi ini melegitimasi status kerabian Yesus Kristus. Dan oleh orang-orang Farisi, oleh para ahli Taurat, misalnya dalam Yohanes 8 ayat 2-4, mereka pun menyebut Yesus dengan rabi. Rabi itu artinya apa sih? Rafi, yang lebih besar dari aku. Raf itu banyak atau besar, I itu aku. Jadi seorang yang belajar tentang Taurat itu rabi. Karena dia sudah belajar Tauratnya Musa, maka dia menjadi yang lebih besar dari aku. Sebutan rabi kepada Yesus ini juga diberikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus Kristus. Dan banyak sekali ayat yang menuliskan bahwa Yesus Kristus setiap hari mengajar di Bait Allah. Nanti Anda bisa temukan sendiri. Ilmu gematria atau ilmu angka dalam filsafat Yahudi itu bahkan mendahului dari pengetahuan yang diperkenalkan oleh Pythagoras yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan ilmu gematria ini sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi dalam institusi Musa, karena Musa pun menuliskan
Tauratnya itu dengan ilmu-ilmu gematria atau ilmu-ilmu angka dalam setiap huruf-huruf yang dia tuliskan. Kalau Anda mempelajari sastra Ibrani, Anda akan tahu apa hubungannya sastra Ibrani dengan gematria ilmu angka dari orang-orang Ibrani ini. Para ahli Taurat itu disebut dengan grammateus atau sofrim. Sofrim itu arti harfiahnya adalah para penghitung. Jadi seorang ahli Taurat, dia juga disebut dengan ahli penghitung, ahli matematika, atau gramatius dalam bahasa Yunaninya. Anda tahu, dalam Matius 13 ayat 1 sampai 50, ayat 51 sampai 52, Rabi Yesua, Rabi yang legitimate, mengajar di bait Allah. Betul-betul dalam bahasa asli, menyebut bahwa murid-muridnya ini adalah kaum gramatius atau kaum sofrim, yang artinya 12 murid Yesus ini adalah para ahli Taurat, yang artinya pendidikan yang dialami oleh para murid Kristus selama 3,5 tahun itu betul-betul secara legitimasi diucapkan oleh Rabi Yesua yang menyebutkan mereka itu setara dengan rabi-rabi yang ada kala itu. Matius pasal 13 itu secara keseluruhan berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus, Sang Firman, Allah yang inkarnasi dalam perumpamaan-perumpamaan. Misalnya ada perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang dan gandum, harta terpendam, mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat dan lain-lain. Kemudian setelah mengajarkan perumpamaan-perumpamaan ini, ada hal yang menarik dalam Matius 13 ayat 51 sampai 52. Dan nanti Anda akan mengerti kalau Anda membacanya dalam Alkitab bahasa asli. Kalau dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini agaknya kurang dimengerti. Makanya banyak pendeta maupun dosen-dosen STT itu mengatakan murid-murid Yesus itu orang yang nggak terpelajar. Padahal dalam Matius pasal 13 ini menunjukkan bahwa murid Yesus adalah setara dengan para ahli Taurat. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, jawab para murid itu, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap kalian yang adalah sudah menjadi ahli Taurat ini, nah kalau Anda itu melihat ini nih kayak Yesus itu bilang orang lain, tapi sebetulnya ayat ini mengatakan bahwa rujukan ahli Taurat atau gelar ahli Taurat itu ditujukan kepada 12 murid itu. Yang dimana Yesus Kristus ini secara pasti pada ayat ini merujuk atau memanggil para muridnya itu dengan para ahli Taurat. Murid Kristus ini semuanya adalah ahli Taurat. Karena itu setiap kalian yang sudah menjadi ahli Taurat ini menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, yaitu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka memiliki harta yang lama dan harta yang baru? Karena mereka sudah mengecap pendidikan yaitu dari Beit Talmud, dari semua kitab-kitab tanah Ibrani yang sudah mereka pelajari, dan kemudian mereka mendapatkan suatu pengajaran baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, maka para murid Kristus ini melebihi dari semua ahli-ahli Taurat yang ada dalam bahasa asli. Karena itu setiap ahli Taurat, nah, ahli Taurat di sini Tuhan Yesus menyebut para muridnya adalah grammateus. Bahasa Ibrani-nya menuliskan sofer, sofrim. Nah, jadi grammateus, gelar grammateus ini Tuhan berikan kepada 12 murid itu. Yang artinya dengan pengukuhan ini seolah-olah ini adalah suatu inaugurasi bagi murid Kristus karena mereka sudah diajar oleh Allah yang inkarnasi, Sang Firman. Kalau Musa itu adalah penulis firman, Yesus adalah Sang Firman itu sendiri. Orang yang mempelajari kitab-kitab dari tulisan Musa, penulis firman, disebut dengan rabi. Nah, para murid mendapatkan pengajaran dari Sang Firman itu sendiri. Maka adalah jahat sekali kalau kita mengatakan bahwa murid-murid Yesus orang-orang yang tidak berpendidikan. Jahat sekali. Karena Sang Firman sendiri menginaugurasi murid-muridnya
sebagai seorang gramatius, seorang sovereign. Ya. Jadi Matius 13 ayat 52 adalah sebagai suatu wisuda, inaugurasi bagi para murid bahwa mereka adalah setara dengan ahli-ahli Taurat yang ada. Tapi kemudian ada juga orang yang mengatakan demikian. Enggak, murid Yesus itu enggak sekolah, buktinya ada ayat dalam Kisah 4 ayat 13. Yang menulis demikian, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa mereka keduanya orang biasa, idiotes, dan tidak terpelajar, agramatos, heranlah mereka karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kenapa kok mereka itu disebut orang yang tidak terpelajar, agramatos? Karena untuk menjadi gramatius itu harus lulusan dari Beit Hillel atau Beit Shammai. Tetapi mereka lupa bahwa murid Kristus adalah keluaran dari Beit Yeshua selama 3,5 tahun. Jadi Kisah 4 ayat 13 ini bukan melegitimasi bahwa murid Yesus enggak sekolah, bukan. Ini adalah wujud dari keheranan orang-orang di Yerusalem kala itu yang terheran-heran. Lah, kalian ini bukan murid dari Beit Hillel. Kalian ini bukan murid dari Beit Shammai. Kok kalian bisa sepinter demikian? Sesungguhnya murid-murid Yesus kenapa bisa menjadi sehebat itu? Karena mereka dimuridkan dalam Beit Yeshua selama 3,5 tahun. Ya, jadi Kisah 4 ayat 13 ini bukan sebagai bukti bahwa murid-murid Yesus nggak sekolah, bukan. Tetapi ini adalah ungkapan keheranan mereka, ungkapan ketidaktahuan mereka bahwa sesungguhnya 12 murid Yesus ini sudah menjadi ahli-ahli Taurat karena mereka dimuridkan sendiri oleh Rabi Yeshua. Jadi mereka bukan ahli Taurat, agramatoi, bukan. Mereka orang awam biasa, idiotai. Tetapi mereka dimuridkan oleh Rabi Yeshua yang oleh Tuhan Yesus sendiri sudah diinaugurasi bahwa mereka adalah ahli-ahli Taurat. Jadi sekolah kerabian yang ada pada zaman Yesus, bolehlah kita tambahkan bahwa tidak hanya ada Beit Hillel, tidak hanya ada Beit Shammai, tetapi ada pula Beit Yeshua yang melahirkan 12 murid Kristus yang di antara mereka menuliskan kitab Injil dan kitab-kitab penggembalaan dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi disinilah proses dari murid-murid Yesus menjadi para ahli-ahli Taurat. Misalnya seperti yang ditulis dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Mereka yang sudah lulus dari Beit Talmud tadi karena tidak terpilih pada sekolah madrasah atau Beit Midras, kemudian mereka memulai atau memilih jalur profesi mereka sebagai nelayan. Setelah mereka berprofesi sebagai nelayan, kemudian ada Rabi Yeshua yang dari Yerusalem, yang terkenal, kemudian menemui mereka. Rabi ini memanggil mereka datang. Ikutlah aku. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh para murid ini? Semua ditinggalkan. Peraunya ditinggalkan. Profesinya ditinggalkan. Keluarganya ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah rabi legitimate yang akan membuat mereka pun menjadi rabi. Maka tidak bisa tidak mereka mengikuti ajakan dari rabi legitimate ini karena profesi sebagai rabi atau gelar sebagai rabi adalah gelar yang prestisius kala itu. Sehingga bukan hanya soal hal yang supranatural karena Yesus ini memiliki suatu wibawa yang luar biasa karena dia Allah yang inkarnasi, bukan itu saja karena Yesus adalah seorang rabi yang akan memuridkan tim B ini akan menjadi rabi-rabi yang kemudian. Nah, itulah proses dari murid-murid yang meninggalkan semua profesinya bahkan keluarganya setiap hari berada bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun untuk dimuridkan. Jadi kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan ikutlah aku dan itu menjadi magnet bagi
para murid itu untuk mengikut secara setia, meninggalkan semua yang ada untuk dimuridkan sebagai rabi yang kemudian. Nah, jadi dengan demikian saya harap kita semua tahu dan menyadari bahwa murid-murid Kristus yang menulis kitab-kitab Injil dan kitab-kitab penggembalaan, surat-surat penggembalaan dalam Perjanjian Baru, mereka bukan orang biasa. Mereka bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi justru memiliki kemampuan yang melebihi semua dari ahli-ahli Taurat yang ada. Kenapa? Karena mereka dididik oleh seorang rabi, Rabi Yesua, dan Rabi Yesua ini adalah Sang Firman, Allah yang inkarnasi. Kalau rabi-rabi yang biasa itu sekedar belajar dari firman yang ditulis oleh Musa, murid-murid Yesus belajar dari Sang Firman itu sendiri. Maka berbahagialah bagi kita semua orang-orang percaya yang semuanya belajar dari kitab-kitab yang dituliskan oleh murid-murid Kristus, murid dari Sang Firman itu. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Tuhan memberkati. Blessing. Ya, terima kasih Bu Rita. Kita masih ada waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Ini Bu Rita ada pertanyaan ini. Dari chatting, dari Pak Daud ya. Selamat pagi Bu Rita, mohon tanya siapa penentu binyan atau parsing kata-kata Ibrani? Antara lain gender dan lain-lain. Kapan itu diterapkan dan karena naskah Masoretik tidak ada parsingnya. Kitab Masoret itu ada titik-titik nikut. Kalau Anda belajar mengenai titik-titik nikut, Anda akan tahu di situ sudah ada parsingnya. Kalau Anda belajar sastra bahasa Ibrani, misalnya verba shamar, itu bisa dikonjugasi menjadi ani shamarti, atas shamarta, at shamart, kemudian anahnu shamarnu, atem shamarten, aten shamarten. Kemudian untuk bentuk yiktolnya ani eshmor, atatishmor, atishmeri, hu yishmor, nah dan seterusnya. Ini sudah ada parsingnya. Jadi parsing yang Anda pelajari sekarang, misalnya di sekolah-sekolah STT, seolah-olah baru, bukan. Sebenarnya parsing itu sudah ada sebelumnya. Kaum Masoretik itu memberikan suatu titik-titik nikut untuk dapat mengidentifikasi semuanya itu. Titik-titik nikut yang dibubuhkan oleh Aaron ben Asher itu sebenarnya sudah parsing. Nah, kemudian bagaimana dengan buku-buku mengenai grammar Ibrani yang kita punya sekarang ini? Buku-buku Ibrani mengenai parsing itu adalah buku-buku yang memudahkan dari apa yang ditulis oleh Aaron ben Asher itu. Nah, kalau Anda misalnya tahu mengenai parsing ini, nggak usah pakai buku parsing. Kalau Anda sudah paham mengenai sastra Ibrani. Misalnya Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya. Tanpa buku-buku parsing, orang-orang Yahudi, para rabi itu sudah tahu bahwa kata bara, verba bara adalah bentuk orang ketiga tunggal. Time-nya itu adalah bentuk yang sudah terjadi, yang di dalam grammar Ibrani yang kemudian disebut dengan bentuk perfect. Nah, kata-kata perfect itu memang bentukan kemudian. Tapi bagi orang Yahudi itu sudah tahu bahwa ini adalah bentuk yang sudah terjadi. Dan itu sudah dipelajari oleh orang-orang Masoret dan kemudian dibubuhkan kepada titik-titik nikut itu. Dan itu membantu kita hari ini untuk dapat memahami yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun yang lalu. Yang artinya di sini grammar itu sudah dipahami oleh para rabi sejak 15 abad sebelum Masehi. Dan saat itu mereka membaca Alkitab dengan bentuk-bentuk huruf yang gundul, tetapi Anda nggak boleh lupa bahwa selain apa yang tertulis, ada yang namanya tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini itu dipegang secara ketat oleh orang-orang Yahudi sampai pada generasinya kaum Masoret. Nah, masuk kepada generasinya kaum Masoret,
Rabi Aaron ben Asher, Shelomo ben Buya, dan seterusnya ini, mereka memiliki satu kekhawatiran bahwa pada generasi berikutnya bisa saja kendor, nggak seperti mereka. Kalau mereka itu mempelajari Alkitab secara ketat, bahkan sampai hafal, sampai jumlah hurufnya dalam setiap kitab itu, mereka hafal jumlah hurufnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, mereka memiliki suatu kekhawatiran bahwa nanti pada generasi berikutnya bisa kendor. Kalau kendor, bisa salah nih kalau baca. Nah, supaya kekendoran mereka itu tidak membuat mereka itu salah membaca, maka kemudian pada generasinya Aaron ben Asher ini, kemudian ia membubuhkan titik-titik nikut, supaya generasi berikutnya jangan salah membaca, juga jangan salah terhadap grammarnya. Nah, kata grammar itu memang istilah dalam istilah modern, ya. Tetapi binyan itu sudah diketahui oleh mereka. Semihut misalnya, ya, something of something itu juga mereka sudah pahami, dan itu merupakan suatu tradisi lisan dalam mempelajari grammar bagi mereka. Kalaupun sekarang itu sudah diperinci sedemikian rupa, ada konjugasinya, ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, gitu kan, hi katlah. Nah, itu semuanya itu adalah sesuatu yang sudah diperinci kemudian oleh para ahli grammar di masa kini. Tetapi sesungguhnya grammar itu sudah dikenal pada zamannya Musa. Jadi yang artinya di sini orang-orang yang memahami sastra Ibrani adalah orang-orang jenius. Makanya seorang rabi itu disebut juga dengan Gaon. Misalnya Saadia Gaon. Saadia seorang jenius. Kenapa dia disebut dengan si jenius? Karena untuk mempelajari Taurat itu tidak hanya mempelajari kalimat-kalimat, tidak hanya mempelajari kata-kata, tidak. Mempelajari Taurat itu juga mempelajari setiap huruf yang ada di gugusan setiap kata. Anda bisa bayangkan orang yang meneliti setiap huruf dalam Alkitab itu, betapa pinternya dia. Maka dia disebut dengan rabi. Dia disebut dengan Gaon, sang jenius. Itu. Ibu Jenny, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak, Ibu. siapa tadi Ini yang tanya? semua ini sampai mengerti masalah titik-titiknya ini. Bu Rita, ada 3 pertanyaan dari teman-teman kita, dari Bu Heni ya, Bu Heni atau Pak Heni Pria Sejati. Shalom Bu Rita, bukunya Bilhul, Pemuritan dan Kemuritan. Murid-murid Yesus dikatakan pada saat setelah masuk Talmud, kemungkinan tim B, atau ada pilihan meneruskan pekerjaan orang tua mereka, atau tidak terpilih. Ya, jadi bisa ya. Jadi kemungkinan murid-murid yang dipilih Yesus itu kemungkinan tim B. Jadi mereka mungkin nggak memenuhi kuota atau di luar kuota. Nah, orang-orang yang di luar kuota ini kemudian memilih profesi misalnya sebagai seorang nelayan. Ya, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, nelayan semuanya. Dan kemudian ada Matius. Matius ini seorang pemungut cukai. Nah, profesinya jadi pemungut cukai. Jadi ada di administrasi. Nah, jadi mereka itu bukannya orang yang nggak sekolah, tetapi tim B atau orang-orang yang nggak tersaring ikut Sipenmaru atau ikut UMPTN, gitu ya. Tetapi bukannya mereka nggak sekolah, tetapi setidaknya kemudian mereka dimuridkan oleh Rabi Yesua 3,5 tahun, dan Rabi Yesua sendiri menginaugurasi murid-muridnya dalam Matius 13 ayat 51 sampai 52 bahwa mereka pun adalah para sofrim. Pak Heni, apa kabar? Sehat selalu ya. Amin Bu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arwan. Bagaimana pandangan Yahudi modern mengenai kerabian Paulus? Oke, ya. Kalau di sisi Kristen, karena Paulus bisa mengajar di Bait Allah. Ya, oke. Nah, kalau di sisi Kristen tentu saja Paulus bisa mengajar di Bait Allah dan bahkan dia berdebat atau bergemara di rumah-rumah ibadah, di sinagog-sinagog. Dan Paulus sendiri mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah murid dari Rabban Gamaliel, maka tentulah kerabian Paulus ini juga
rabi yang legitimate. Tetapi kenapa kok nama Paulus nggak ada di dalam literatur Yahudi? Nah, tentu saja Anda harus ingat sejarahnya, yaitu sejarah yang ada pada zaman Konsili Jamnia pada tahun 95 Masehi. Nah, Bait Allah runtuh itu pada tahun 70 Masehi. Nah, sebelum Bait Allah itu runtuh, Tuhan Yesus itu sudah berkhotbah yang ditulis dalam Matius pasal 24 tentang keruntuhan Yerusalem. Di situ Tuhan Yesus itu berkhotbah bahwa nanti kalau ada deru perang, larilah ke gunung-gunung, ke pegunungan-pegunungan. Larilah ke sana. Dan berdoalah supaya itu bukan hari Sabat dan itu bukan musim dingin supaya kalian bisa melakukan perjalanan. Nah, ketika ada deru perang dari tentaranya Jenderal Titus ini, murid-murid Kristus itu kemudian semuanya keluar dari kota Yerusalem. Nah, sebagian besar dari mereka itu lari ke Pela. Nah, sebagian dari jemaat Qumran yang ada di Esseni Gates di bagian dari kota Yerusalem itu, mereka kemudian melucuti semua isi perpustakaan mereka, ditaruh di dalam gentong, dibawa lari ke gua-gua Qumran. Nah, disimpan di sana. Nah, yang artinya orang-orang percaya itu tidak ada lagi di Yerusalem ketika perang itu ada, dan keruntuhan Yerusalem mereka hanya melihatnya dari jauh. Nah, pada saat itu tentu saja murid-murid Kristus itu juga mengkhotbahkan kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya. Ya. Nah, ketika betul-betul terjadi keruntuhan Yerusalem pada tahun ke-70 Masehi, mungkin ada di antara orang-orang Kristen ini ngasih tahu ke orang-orang Yahudi yang belum percaya, tuh nggak percaya sih kamu. Keruntuhan Yerusalem itu betul-betul terjadi seperti yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi hal ini tidak membuat orang-orang Yahudi menjadi percaya, tetapi makin menjadi suatu gap yang besar. Ya. Dan di situ berkenaan pula dengan pelayanan-pelayanan dari rasul-rasul Kristus yang masih hidup. Nah, Rasul Paulus tentu saja sudah meninggal karena mendapat hukuman mati, kan? Tetapi rasul-rasul yang lain masih ada, ya. Apalagi Rasul Yohanes itu mati tua. Nah, bagi orang-orang Yahudi melihat semacam ini, Yahudi rabbinik yang masih ketat pada kepercayaan aslinya, kemudian mereka membuat suatu konsili di Jamnia dan membuat suatu pemutusan hubungan bahwa kalau sebelumnya murid Kristus dan orang-orang Yahudi yang belum percaya itu berjemaat di tempat yang sama, yaitu di sinagog, saat ini ada suatu segregasi, ada pemisahan antara orang Yahudi yang percaya dan antara orang Yahudi rabbinik. Nah, dari situ tentu saja kemudian literatur-literatur atau catatan-catatan tradisi mengenai kerabian dari Paulus tidak tertulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi. Tetapi mengenai Yesus masih ada, tentu saja di dalam tulisan-tulisan yang bernada negatif. Nah, artinya di sini Yesus itu diakui ada, Rabban Gamaliel diakui ada, walaupun mengenai Rasul Paulus itu tidak ada dalam literatur Yahudi rabbinik. Kenapa kok nggak ada? Karena memang sudah terjadi pemisahan, nggak ada penting-pentingnya nulis mengenai Rabi Saul. Begitu. Jadi ketiadaan nama Rabi Saul dalam literatur Yahudi rabbinik itu bukan menafikan keberadaan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus pun dicatat dalam catatan-catatan yang lain juga ketika dia mengatakan bahwa dia adalah murid dari Rabban Gamaliel, dan Rabban Gamaliel ada di dalam catatan dari kitab-kitab tradisinya orang Yahudi, ini membentuk suatu paralel yang dapat kita pastikan bahwa Alkitab kita ditulis dalam ilham Roh Kudus, dan tentu saja
Alkitab kita adalah satu kitab yang ineran. Kalau Rabi Saul itu mengatakan dia adalah murid dari Rabban Gamaliel, ya betul lah dia adalah murid dari Rabban Gamaliel, yang artinya Rasul Paulus ini adalah seorang rabi keluaran dari Beit Hillel. Itu, Ibu Jenny. Terima kasih atas pencerahannya Bu Rita. Sama-sama. Luar biasa. Ini saya akan panggil teman-teman yang mengangkat tangan. Abigail, Ibu Abigail. Selamat pagi, Ibu Mei. Terima kasih ya. Halo. Sela-sela pekerjaan ngikutin kelas. Iya Bu, terima kasih. Ya, saya kagum sama Ibu ya. Saya bangga sebenarnya. Bangsa Indonesia ini memiliki anak bangsa seperti Ibu ya, dan butuh disupport. Apalagi saya begini Bu, saya berpikir bahwa nggak semua juga orang berilmu itu mau mengajar, dan tidak semua orang yang mau mengajar itu pandai mengajar. Ya, dan Ibu memiliki, kalau saya menilai memiliki karunia mengajar itu. Terima kasih ya Bu ya. Pertanyaan saya itu berhubungan dengan 12 murid Yesus. Tuhan Yesus itu kan mengakui seperti yang tertulis di Matius 13 tadi, bahwa 12 murid itu adalah sebagai ahli Taurat, sebagai soferim begitu. Nah, di pikiran saya tentunya 12 murid ini juga ada menulis gitu Bu, tentang apa yang dikatakan Yesus, tentang apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Nah, sebagai murid tentunya kita kan berpikir kita ada punya tesis gitu, ada punya karya tulis gitu. Nah, kira-kira apa penjelasannya? Di Injil itu hanya ada tulisan 2 murid saja. Oke. Ya, seperti Matius dan Yohanes, dan 2 lainnya di luar daripada 12 murid. Terima kasih Bu. Ya. Kalau Ibu Mei belajar tentang Sinaksarium, jadi dokumen gereja purba, sebenarnya ada 2 murid Tuhan Yesus lagi yang menulis kitab Injil, yaitu Lukas dan Markus. Lukas dan Markus menurut Sinaksarion, dokumen sejarah gereja purba. Lukas dan Markus ini adalah masuk pada golongan murid 70. Jadi karena Alkitab itu mengikuti hukum, ketentuan hukum Taurat, yaitu hukum dui ganda saksi. 1 saksi bukan saksi, harus keterangan 2 saksi. Kitab Injil kita memenuhi hukum dui ganda saksi. Hukum Taurat, hukum dui ganda saksi. Bahwa Injil Kristus ditulis oleh 2 murid dari golongan 12, yaitu Matius dan Yohanes. Ya. 2 murid lagi, 2 saksi dari golongan murid 70, yaitu Lukas dan Markus. Kapan-kapan kita akan belajar mengenai 70 murid ini dan legitimasi mereka masing-masing, bahwa kitab Injil yang ada di Perjanjian Baru memenuhi hukum dui ganda saksi. 2 dari kelompok 12, 2 dari kelompok 70. Dan kemudian ada murid-murid yang lain, termasuk Rasul Petrus, menuliskan kitab-kitab penggembalaan yang mengkonfirmasi dari kitab-kitab Injil sinoptik dan Injil kealahan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ibu Mei. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Mei. Ini ada beberapa banyak sekali pertanyaan ya Bu Rita ya. Memang kalau Bu Rita yang hadir ini selalu seru dan eksis sekali. Saya senang sekali. Hampir 100 yang mengikut pada pagi hari ini. Saya beralih kepada Pak Victor. Pak Victor, silakan. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Rita. Pagi. Bu, sehubungan dengan murid-murid Tuhan Yesus, ada beberapa ayat yang ditulis dalam Injil bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengatakan kepada murid-muridnya dengan teguran yang berbunyi, "Hai engkau orang-orang yang kurang percaya, engkau orang-orang yang kurang percaya." Nah, pertanyaan saya Bu,
seberapa sulitkah murid-murid untuk menerima pembelajaran Tuhan Yesus kalau ini menurut pendapat saya, Bu, kalau memang murid-murid memiliki pendidikan yang baik seperti apa yang sudah Ibu utarakan. Apakah ada korelasinya, Bu, dengan percaya dengan tingkat pendidikan para murid? Demikian, Bu. Nah, sebenarnya ada juga yang ada Alkitab yang menuliskan bahwa pengajaran Yesus itu keras. Nah, sehingga ada golongan dari murid 70 ini yang yang menganggap pengajaran Yesus itu keras, dan kemudian ada sebagian orang itu sampai mundur menjadi murid Kristus. Dan siapa salah satu dari mereka ini? Salah satu dari mereka ini adalah Lukas, yang memandang bahwa pengajaran dari Tuhan Yesus itu sangat keras. Dan kemudian kapan-kapan kita bicara mengenai Lukas ini ya. Lukas ini menarik. Dan Lukas yang pernah mundur dari golongan 70, kemudian dia ditarik kembali. Kapan dia ditarik? Yaitu salah satu dari orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus itu bangkit pada perjalanan ke Emmaus. Nah, salah satu dari orang yang berjalan ke Emmaus itu adalah Lukas. Dia memang tidak menuliskan namanya sendiri, tetapi justru karena dia tidak menuliskan nama dari salah satu orang yang berjalan bersama Yesus di Emmaus itu, kemudian dia memiliki suatu ketertarikan dan kembali menjadi murid Kristus, dan bahkan dia menulis 2 bagian dari kitab Perjanjian Baru. Nah, ada banyak pengajaran-pengajaran Kristus yang sulit dicerna oleh murid-murid Yesus sendiri, dan sampai mengatakan pengajaran ini keras, dan sampai mereka itu undur dari pengajaran Kristus. Karena memang untuk mencerna, mengerti pada saat itu tampaknya perlu pemahaman juga iman yang kuat. Bagaimanapun orang masih menimbang-nimbang, benar nggak sih Allah inkarnasi kok gini doang gitu, kok nggak keren gitu, kok nggak kaya, kok nggak jadi petinggi negara, kok nggak jadi pemimpin perang gitu, kok gini-gini doang. Nah, itulah juga yang menyebabkan Yudas untuk mengkhianati dia, karena dia pikir mestinya seorang Mesias itu nggak begini, mestinya perang dong, perangi itu penjajah dari Romawi itu. Nah, hal-hal ini termasuk hal-hal yang keras dirasakan oleh para murid, sehingga para murid yang masih setia dengan Yesus adalah orang-orang yang betul-betul walaupun belum mengerti sepenuhnya dan baru mengerti nanti pada saat Pentakosta, tetapi pada proses dalam pemuritan itu mereka pun banyak bergumul dengan diri mereka sendiri, bahkan ada sampai yang mundur, termasuk Lukas yang sempat mundur dan kemudian ditarik oleh Yesus kembali pada perjalanan ke Emmaus, dan dia menulis bagian dari kitab Injil dan kitab para rasul. Pak Victor. Baik, terima kasih, Bu. Banyak yang terbuka. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, silakan Pak Jakaria. Dan kalau untuk teman-teman seperti Pak Anang, Pak Barka, bisakah tolong chat ya, chat di kolom pertanyaan supaya kita bisa menghemat waktu kita. Silakan Pak Zakaria. Terima kasih Bu Jenny. Selamat pagi Bu Rita. Pagi. Saya sangat terngiang-ngiang dengan ini ungkapan Rabi Hillel. Lo habaisan melamet, welo hakab dan melamet. Itu selalu terngiang-ngiang. Dan saya sangat penasaran dengan malu bertanya sesat di jalan, kesasar. Ya Bu. Saya sangat penasaran dengan tradisi Gemara Bu. Okafruta itu Bu ya. Nah itu yang saya ingin saya tanyakan itu, mereka tuh memakai teknik atau metode gimana caranya mereka bergemara? Apakah ditentukan topik sebelumnya atau memang memberikan pengajaran langsung gitu Bu? Soalnya ini saya berupaya gimana itu diterapkan ke generasi muda zaman sekarang gitu Bu. Jadi tidak sekedar selalu mendengarkan khotbah melulu, tapi benar-benar kita biasanya saya tentukan topik, kemudian
seminggu atau 2 minggu kemudian baru kita bicarakan bersama. Nah ini yang belum saya tahu itu teknik atau metodenya Gemara itu seperti apa di kala zaman bangsa Yahudi yang masih tradisi kuno dengan yang masa perjanjian baru setelah zaman Yesus yang dilakukan oleh rasul-rasul Yesus. Nah kira-kira gimana Bu? Matur suwun Bu. Kalau Anda membaca kitab-kitabnya Rasul Paulus, nah kitab-kitab Rasul Paulus itu either Midras, either Gemara. Kalau enggak Midras, ya dia itu Gemara sebenarnya. Kalau Anda paham betul sastra Ibrani dan kebiasaan orang-orang Ibrani dalam bergemara. Apa sih gemara? Gemara itu dari kata gamar. Gamar itu artinya lulus. Nah, gemara artinya diskusi para lulusan Beit Midras. Diskusi para lulusan Beit Midras ini biasanya dilakukan di Bait Allah atau di rumah-rumah ibadah, sinagog. Ya. Dan di rumah-rumah sinagog itu selalu mereka melanjutkan tradisi gemara, yang dimana para rabi ini berdebat. Nah, kalau Anda membaca kitab Talmud, itu Anda akan banyak membaca Rabi A nulis demikian, Rabi A berpendapat demikian, Rabi B berpendapat demikian, Rabi C berpendapat demikian tentang suatu ayat. Terus Rabi D bicara lain lagi. Nah, tapi semua pendapat dari para rabi ini itu termasuk itu semuanya ditulis dalam satu kitab gemara. Jadi penafsiran yang berbeda-beda ini ditulis dalam satu kitab gemara, dalam satu diskusi para rabi, maaf ya. Jadi Talmud itu ada dua bagian ya. Yang pertama adalah Mishnah, pemahaman dari Torah itu, yang kedua adalah gemara, yaitu diskusi para rabi. Nah, dalam diskusi para rabi ini, kadang penafsiran dari Rabi A dan Rabi B itu bisa bertolak belakang. Bahkan sampai yang aneh-aneh pun itu ditulis. Nah, kenapa ini tetap ditulis? Itu melatih bagi kita bahwa dalam bertafsir, orang itu bisa berbeda dalam bertafsir. Nah, itulah sebabnya kita harus menghargai setiap penafsiran. Walaupun Anda nggak terima, ya nggak apa-apa. Namanya juga tafsir. Tafsir nggak harus seragam. Dan itu juga saya terapkan di setiap kelas saya. Anda nggak harus mengikuti tafsir yang seperti yang saya ajarkan di sini. Kalau Anda punya tafsir yang lain dan Anda memiliki tradisi yang kuat, argumentasi yang kuat, silakan. Nah, kalau Anda membaca dalam tulisan Rasul Paulus misalnya menulis sekali-kali tidak, gitu kan? Nah, itu kan seolah-olah dia sedang berdebat dengan orang lain. Sebenarnya apa yang dituliskan dalam tulisan Rasul Paulus mengenai sekali-kali tidak, khalilalecha gitu misalnya, atau khalila gitu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sedang berdebat. Dia menuliskan perdebatannya yang dia dapatkan di setiap pertemuan-pertemuan ibadah pada setiap hari Sabat di sinagoga-sinagoga. Nah, dan apa topiknya? Oh, bisa apa saja. Karena Alkitab itu berputar-putar, setiap kali Anda berputar-putar di kitab yang sama pun, Anda pun akan mendapatkan topik-topik yang berbeda. Ya, saya juga sering mengajarkan dari ayat yang sama, bisa dibahas dengan topik-topik yang berbeda. Karena apa? Karena Torah itu memiliki 70 wajah. Muter di kitab itu. Kita bisa bicara dalam banyak hal. Jadi topiknya apa? Ya mungkin saja tidak selalu ditentukan topik ini. Bisa saja spontan. Nah, kita pun juga bisa bicara spontan. Ya, Pak Zakaria. Lalu untuk yang penerapan pendidikan Beit Talmud itu apa masih diterapkan untuk Yahudi zaman sekarang, Bu? Untuk Yahudi zaman sekarang karena orang Yahudi itu sudah berdiaspora dan kemudian tinggal di negara yang berbeda-beda, tetapi bukan berarti mereka itu meninggalkan strata pendidikan. Mereka tetap mengedepankan pendidikan.
Rata-rata mereka orang yang mengikuti pendidikan dalam yang disesuaikan di setiap negara yang mereka ikuti masing-masing. Nah, strata pendidikan yang saya berikan tadi adalah strata pendidikan pada Yahudi kuno sebelum mereka berdiaspora. Setelah mereka berdiaspora, ada yang ke negara ini, ada yang ke negara itu. Nah, biasanya mereka mengikuti strata pendidikan yang ada. Kecuali untuk orang-orang yang memang memilih profesi sebagai rabi. Nah, di situ ada yang namanya yeshiva. Jadi kalau zaman sekarang, nama sekolahnya bukan Beit Midrash, tetapi yeshiva. Setelah mereka sekolah sekuler, kemudian mereka memilih sekolah khusus kerabian, namanya yeshiva, Pak Zakaria. Termasuk Markus yang terdiaspora waktu itu sebelum terdiaspora ke ini ya Bu ya, ke Alexandria itu berarti masih menerapkan. Ya. Kalau masih pada zaman itu. zaman itu karena Alexandria pun itu juga banyak sekali orang-orang Yahudi yang masih di situ, kemungkinan strata pendidikan Beit Talmud itu masih ada kemungkinan ya. Tapi kemudian Alexandria kan berubah ya. Ketika ada kekuatan dari Muslim itu masuk, tentu saja kemudian tatanannya berubah, Pak Zakaria. Ya, makanya Yohanes dapat julukan Markus ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Yohanes Markus. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih untuk setiap penanya-penanya luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sangat diberkati. Tadi ada pertanyaan dari Pak Pius. Saya karena waktunya begitu cepat sekali berlalu, Pak Pius mengatakan bahwa berarti pastor-pastor ini harus banyak belajar ya. Bercerita mengenai 12 murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi pagi hari ini betul-betul pencerahan yang luar biasa. Kita tahu bahwa 12 murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang terpelajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Rita, ada pertanyaan? Bu Rita, jika masih ada waktu, Bu Rita, untuk kita membahas pertanyaan. Waktunya jalan terus, Bu Rita. Dari Pak Barka, ini mengenai poinnya itu peristiwa turunnya Roh Kudus dengan pengetahuan murid-murid mengenai kisah para Rasul 2, Bu. Ya. Kenapa? Lebih penting peristiwa turunnya Roh Kudus dan pengetahuan murid-murid. Kenapa? Kenapa yang ditanyakan ini? Saya belum apa yang ditanyakan. Mana yang lebih penting peristiwa turunnya Roh Kudus dengan pengetahuan murid-murid? Oke, ya. Apa pentingnya manifestasi Roh Kudus dengan pengetahuan? Dua-duanya penting, ya. Nah, seperti yang pelajaran orang Ibrani juga tekankan bahwa mempelajari Alkitab itu menggunakan metode Pardes. Yang pertama adalah pembacaan secara pesyat, kemudian mempelajari secara remes lambang-lambang yang ada di Alkitab itu, kemudian derash menafsir dalam taraf menafsir tahap ketiga, dan tahap tertinggi adalah tahap sot, yaitu pencerahan dari Roh Kudus, yang dimana dengan pencerahan Roh Kudus setiap orang itu dapat mengerti isi dari Alkitab. Nah, nggak semuanya orang itu pinter, nggak semuanya orang itu mengerti Alkitab, nggak semuanya orang itu paham tentang bahasa asli, enggak. Tetapi jangan takut bahwa di samping pembelajaran Alkitab yang intensif seperti para rabi itu, ada juga orang-orang awam. Dan setiap orang awam ini diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk memahami Alkitab. Ya, misalnya kayak LAI di sini, Alkitab LAI. Ada banyak dikecam mengenai penerjemahannya. Bagi saya penerjemahan dari Alkitab LAI itu sudah mumpuni, sangat mumpuni, karena bisa diterima oleh orang yang lulusan SD, bisa dipahami oleh orang sarjana, bahkan profesor. Dan setiap orang itu dapat mengerti isi Alkitab menurut kapasitasnya masing-masing. Dan terlebih itu, Roh Kudus masing-masing memberikan pengertian. Ya,
Nah, untuk kita, orang-orang yang memiliki waktu untuk belajar mengenai bahasa asli misalnya, dan sejarah-sejarah mengenai Alkitab, sejarah-sejarah gereja, akan dapat memahami lebih dalam. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang syarat keselamatan, enggak. Syarat keselamatan adalah percaya kepada Yesus Kristus. Maka jangan takut bagi orang-orang awam yang mungkin hanya lulusan SD, enggak bakal ngerti Alkitab, enggak. Mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus dengan porsinya. Ya. Hanya bagi orang yang ingin belajar lebih dalam ada apa ya? Ada fasilitasnya untuk memahami itu. Nah, jadi pengetahuan tentang Alkitab dan Roh Kudus adalah sesuatu yang berjalan bersama-sama, bukan salah satunya. Ibu Jenny. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Grace Hendratno. Bu Rita, back to the topic. Apakah kalimat ini bisa menjembatani yang sering dikatakan orang bahwa murid-murid Yesus tidak terpelajar memang adalah murid-murid Tuhan Yesus yang disebut tidak terpelajar kalau dibanding dengan para ahli Taurat atau ahli Farisi. Jadi memang berasal dari kalangan sederhana dan tidak mengenyang pendidikan setinggi para ahli Taurat. Walaupun tafsiran menurut tradisi Yahudi, mereka bersekolah sampai umur 15 tahun. Ya. Bukan tulis di Alkitab. Oke. Nah, seperti tadi, kenapa kok ada orang mengatakan orang-orang ini bukan gramatius? Ya, karena memang murid-murid Yesus itu bukan lulusan dari Beit Hillel dan Beit Talmud. Tapi walaupun demikian, walaupun bukan lulusan UI atau UNER, gitu kan, tetapi murid-murid Yesus ini diajar oleh seorang rabi, seorang profesor yang lulusan dari UI itu tadi, gitu. Nah, kenapa mereka itu nggak kenal? Karena mereka bukan lulusan UI dan lulusan UNER gitu, bukan lulusan Beit Hillel dan Beit Shammai. Tetapi bukan berarti kemampuan mereka tentang firman Tuhan itu kurang dari lulusan UI dan UNER tadi, enggak gitu. Karena murid-murid Yesus adalah lulusan dari Beit Yeshua. Ya, apalagi guru mereka adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, bahkan kalau lulusan dari Beit Hillel dan Beit Shammai, mereka mempelajari firman yang ditulis oleh Musa. Sedangkan murid Yesus itu adalah orang-orang yang mempelajari firman dari Sang Firman itu sendiri. Nah, bagi kita orang Kristen yang sudah memahami ini, tentu saja kita tidak menafikan bahwa walaupun murid Yesus bukan lulusan dari Beit Hillel dan Beit Shammai, bukan berarti mereka kurang terpelajar dari lulusan Beit Hillel dan Beit Shammai. Itu maksud saya. Ya. Ya, terima kasih pencerahannya, Bu Rita. Saya percaya semua teman-teman sudah mendapatkan hal yang luar biasa dari Bu Rita, dijelaskan begitu gamblang dan clear. Dan kiranya ini semuanya sangat memberkati kita semuanya. Ya. Saya sangat senang sekali boleh berjumpa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Rita. Jangan bosan-bosan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan menutup perjumpaan kita di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Bagi Pak Anang, mungkin satu pertanyaan sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Rita melalui pertanyaan teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum bisa dibacakan pertanyaannya, saya mohon maaf, mungkin lain waktu kita akan sambung kembali. Saya mohon dengan hormat kepada Ibu Rita untuk menutup doa kita, doa penutup dan doa berkat pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, kita sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bergabung semuanya dan belajar bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih adalah ada segala waktu dan berkat pengetahuan yang dari Engkau saja. Ampuni ketidaktepatan kata-kata kami Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan pengertian yang lebih kepada setiap orang yang turut berdiskusi, turut belajar bersama-sama
pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih atas berkat keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas keadaan kami. Kehidupan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan berkat kepada kami semua. Beshem Ha'af ya ben Feruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Jenny dan semuanya yang sudah bergabung. Tuhan Terima kasih Bu Rita pencerahannya. Terima kasih Bu Jenny. Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Tunggu pertemuan berikutnya ya Bu ya. Ya, kapan-kapan belajar lagi. Terima kasih Ibu Rita. Tuhan berkati. Bu Jenny ditunggu Terima kasih, PT Bu Rita. selanjutnya. Ya, Terima kasih undangannya. Mas Bapak, Rudi, Ibu. terima Terima kasih, kasih Bu sudah Rita dan Bu bergabung. Jenny. Pak Heni sudah lama nggak ketemu. Iya Bu, lama. Pak Teo, Pak Herianto, Pak Pius, siapa lagi? Ya, terima kasih Bu Rita. Andoyo. Pak Terima Andre, kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa Pri, kembali Sabtu Ibu depan. Ramona, semuanya. Pak Sucipto, Pak Daniel Andi, Ibu Mirna. sudah rekamannya hari ini selesai. Mungkin yang nomor-nomor sudah saya catat akan saya kirimi hasil. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku ingin selalu ada dekatmu. Ajarlah ku mengerti firman-Mu, bentuklah hidupku sesuai kehendak-Mu. Ku serahkan